Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun sahabat semua berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit tentang rangkaian kegiatan Capres Anies Baswedan yang sering kita dengar sampai pada posisi pelaporan kegiatan Anies dianggap sebagai curi star kampanye. Itu sempat menjadi trending dan jadi bahan pembahasan oleh beberapa pihak. Jika kita melihat memang capres yang satu ini dibandingkan dengan dua capres lainnya, Prabowo maupun Ganjar, Anies lebih sering kita lihat melakukan safari-safari politik ataupun safari-safari silaturahmi ke beberapa wilayah di Nusantara. Tentu ini memiliki tujuan tersendiri baik dari partai pengusung maupun dari Anies sendiri. Diketahui bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengungkapkan alasan dirinya kenapa kemudian melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dia mengatakan hal itu merupakan kesempatan dia untuk mendengar keluh kesah masyarakat yang selama ini belum terungkap. Dia menyebutkan, bagi saya sendiri ini adalah kesempatan untuk satu, mendengar apa hal-hal yang menjadi masalah, apa aspirasi yang berkembang, apa tema-tema yang muncul, kata Anies melalui platform YouTube R66 Neolitics pada hari Sabtu 17 Desember 2022. Dalam penjelasan yang disampaikan, kunjungan wilayah yang dilakukan merupakan belanja masalah. Artinya, ia mengatakan perjalanan itu merupakan kegiatan yang harus dibeli dengan tentunya menukarkan informasi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Bagi Anies, perjalanan menuju beberapa daerah itu adalah merupakan shopping untuk masalah. Kemudian, alasan yang ketiga adalah ada relawan-relawan yang berada di berbagai tempat yang semua juga mengundang dan tidak mungkin didatanginya berputar-putar gantian. Menurut mantan Gubernur DKI ini, ketika melakukan safari politik ke berbagai wilayah masyarakat, cenderung datang secara langsung kepadanya. Bahkan saat relawan baru berkumpul, dia mengatakan masa sudah berdatangan. Artinya antusiasme masyarakat dengan kehadiran Anies Baswedan cukuplah tinggi. Jadi semua relawan berkumpul, selenggarakan bersama. Nah, pada saat relawan berkumpul bersama itulah yang biasanya masa banyak. Meskipun demikian, mantan Gubernur DKI ini menjelaskan kunjungan yang dilakukan dirinya itu juga untuk memperkenalkan partai pengusungnya, yakni Partai Nasdem. Tidak hanya itu, ia mengatakan hingga saat ini partai itu yang mengusung dia menjadi calon presiden atau cawapres 2024. Dari sisi Partai Nasdem sebagai penyelenggara, mereka menyampaikan bahwa sebagai partai yang menominasikan, mereka berkepentingan untuk memperkenalkan kepada semua wilayah yang mereka punya aktivitas. Jadi dari sisi mereka dengan para kader itu,
Sosialisasi Anies ini menuai laporan seperti yang tadi awal pernah saya sampaikan, bahwa kegiatan-kegiatan safarinya Anies ini dilaporkan ke Bawaslu. Pelapor menganggap Anies telah melanggar soal kampanye pemilu, dianggap mencuri star. Anggota Bawaslu, Bu Adi, mengatakan jika safari politik Anies itu kurang etis dan terkesan mencuri start kampanye. Nah, ini yang berbicara adalah anggota Bawaslu. Padahal lagi-lagi kita akan katakan bahwa pelaksanaan safari politik, safari silaturahmi, apakah atas nama partai atau calon, ini belum masuk pada posisi pencalonan, belum masuk pada posisi masa kampanye. Jadi menurut kita itu hal-hal yang wajar saja. Cuma kita tidak tahu kenapa Bu Adi sampai berbicara seperti itu, sehingga muncul ungkapan dari Sekretaris Jenderal Kolaborasi Indonesia, Raharja Waluya, mengatakan bahwa Bawaslu perlu mengklarifikasi pernyataan Bu Adi itu. Menurut Jati, pernyataan tersebut seperti menghalang-halangi hak rakyat dalam mengakses informasi mengenai partai serta calon presiden yang diusungnya. Disadari atau tidak, pernyataan itu mengandung sikap anti-demokrasi dan tidak adil. Sikap seperti itu harusnya tidak tumbuh, tidak pula berkembang dalam lembaga penyelenggara pemilu. Dia menjelaskan aktivitas kampanye dan berbagai bentuk komunikasi antara kandidat dengan partai politik pengusungnya mestinya dilihat dari perspektif kepentingan rakyat, tidak atas kepentingan pribadi atau atas kepentingan kelompok. Sehingga regulasi maupun kode etik yang ditetapkan oleh penyelenggara hendaknya bertujuan melindungi hak rakyat dalam mengakses informasi mendalam ihwal kandidat serta capres maupun partai pengusungnya. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, inilah sekilas tentang alasan-alasan kenapa Anies sampai terus melakukan kegiatan safari ke berbagai wilayah. Ternyata hanya ada dua yang kita bisa tangkap di sini. Yang pertama, menghimpun semua keluh kesah warga masyarakat yang belum tersampaikan. Dan yang kedua, melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri dan memperkenalkan partai politik pengusungnya. Dan kita berharap Badan Pengawas Pemilu atau lembaga-lembaga yang telah melakukan pelaporan seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu bisa melihat, bisa menilai, dan bisa membaca apakah konteks kegiatan ini benar-benar kampanye atau bagaimana. Tentu ini dilihat dari sisi regulasi undang-undang pemilu. Demikian sahabat AG, semoga ini bisa menjadi pencerahan, menjadi informasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.